Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Siapa yang udah tahu nama Ibu? Nama Ibu Lena ya. Home base di Prodi Perbankan Syariah di Fakultas Ilmu Keislaman. Dan alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan pada semester ini adalah mata kuliah tentang kewirausahaan 1. Jadi di mata kuliah kewirausahaan itu nanti kita berlanjut juga ke materi kewirausahaan 2 untuk semester berikutnya. Nah, Ibu ingin menyampaikan dulu tentang deskripsi apa sih mata kuliah kewirausahaan dan kenapa harus dipelajari. Ya, pada hakikatnya ilmu kewirausahaan itu bukan hanya bakat yang dibawa sejak lahir, dan ini bisa dipraktekkan juga di lapangan usaha. Nah, kewirausahaan selain dapat dipelajari juga, ini bisa diinternalisasikan secara luas melalui pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan yang terpenting individu yang memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Yaitu siapa? Individu yang mengenal potensi yang ada pada dirinya dengan baik. Belajar untuk mengembangkan potensi, untuk melihat dan mengkreasikan peluang dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, ruang lingkup konsep tentang wirausaha. Nah, yang akan kita bahas pada semester ini yaitu tentang mata kuliah yang berorientasi pada 2 aspek utama. Yang pertama yaitu orientasi nilai, dan yang kedua orientasi tentang tujuan. Nah, salah satu muatan yang terpenting yang perlu kita realisasikan yaitu tentang jiwa wirausahanya. Ya, udah siap semuanya? Nah, untuk materi kewirausahaan kali ini tidak hanya sebatas materi saja ya, tetapi kita juga akan melakukan praktek, terutama praktek wirausaha, berupa kita membuat sebuah produk atau kita membuat produk yang tadinya nilai jualnya murah menjadi nilai jual yang tinggi. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara marketing yang bagus. Jadi bisa melalui online atau melalui media-media yang lainnya, agar kita mampu mempunyai sikap mandiri, kreatif, dan memiliki soft skill yang bagus. Dan selain itu kita juga akan mempunyai keterampilan secara interpersonal, serta dipelajari juga tentang bagaimana komunikasi yang efektif, komunikasi yang persuasif, yang kemudian kita praktek juga untuk bagaimana cara memasarkan produk. Nah, di sini kita akan memiliki misi ya, memiliki moto sendiri, yaitu bagaimana caranya dalam ilmu wirausaha itu kita merubah kotoran dan rongsokan menjadi sebuah emas. Untuk apa? Untuk mempunyai nilai jual yang tinggi dan mempunyai nilai tambah yang banyak. Nah, Ibu yang ingin menyampaikan di sini, kompetensi yang akan kita pelajari di dalam ilmu wirausaha. Dalam program wirausaha itu bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat berwirausaha yang mencakup konsep dasar, karakteristik wirausaha, serta tujuan pembelajaran berwirausaha. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menginternalisasikan nilai dan sikap yang terkandung dalam wirausaha atau entrepreneur, seperti etos kerja, motif berprestasi, kemandirian, kreativitas yang tinggi, serta memiliki keterampilan pengambilan keputusan, dan harus dibentuk sumber daya manusia yang mumpuni. Dan yang ketiga, kita harus mampu mengembangkan soft skill yang ada di dalam diri manusia sebagai prasyarat dasar terbentuknya jiwa dan etos entrepreneur atau project learning. Nah, di sini mahasiswa juga harus bisa mendiseminasikan karakteristik dan etos entrepreneur secara meluas melalui jalur pendidikan formal dan informal, yaitu melalui pendidikan atau lembaga pendidikan, karena kita tidak cukup hanya pendidikan formal saja, kita juga mempunyai atau dituntut untuk melakukan pendidikan di luar non formal seperti keterampilan dan lain-lainnya.
Karena apa? Manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai 9 kecerdasan. Jadi multiple intelligence kita gali melalui wirausaha. Nah, di sini ada rujukan-rujukan buku yang bisa kita gunakan. Itu dari Bu Hari Alma juga ya, ada tentang kewirausahaan, kemudian teori dan praktek, lalu kewirausahaan manajemen, dan nanti mungkin pada saat Ibu menyampaikan materi, insya Allah nanti disampaikan ya buku-buku yang akan wajib kalian miliki. Nah, di sini ada pembahasan tentang materi wirausaha yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu tentang materi peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang konsep dasar, karakteristik, serta tujuan pembelajaran kewirausahaan. Kemudian pada pertemuan kedua, nanti Ibu akan menyampaikan internalisasi nilai dan sikap yang terkandung dalam jiwa kewirausahaan. Pertemuan ketiga yang akan Ibu sampaikan yaitu pembentukan karakter ya, terutama sumber daya manusia yang bisa mendukung entrepreneur skill dalam diri mahasiswa. Pertemuan yang keempat yaitu kemampuan untuk memperluas pengetahuan melalui pendidikan non formal, yaitu ini fokus kepada kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam bentuk refleksi atau evaluasi terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan selama kuliah sebelumnya. Nah, yang berikutnya pertemuan yang kelima, nanti kita akan membahas tentang poin yang akan dijadikan pengalaman belajar, yaitu ditekankan kepada model pembelajaran learning sebagai metode yang terbaik di dalam menciptakan efek multiplier bagi peserta didik dan setting pendidikan formal dan non formal. Nah, kemudian kita juga akan yang Ibu sampaikan ada indikator keberhasilan dan teknik penilaiannya, yaitu ada penilaian proses, tugas struktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang nanti akan menyusul berikutnya. Oke, ya itu yang ingin Ibu sampaikan ya di materi pada semester ini dalam materi kewirausahaan. Jadi nanti untuk materi-materi berikutnya kita bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah ya kita bertemu lagi di mata kuliah kewirausahaan. Seperti yang Ibu sampaikan di minggu kemarin pada saat perkenalan, jadi tentang kewirausahaan itu apa sih manfaatnya? Banyak ya. Nah, akan Ibu sampaikan tentang kewirausahaan dalam arti proses. Nah, di sini kewirausahaan merupakan sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung, fisik, resiko, dan akan menerima reward yang berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Nah, di sini yang akan Ibu sampaikan, apa sih yang harus kalian miliki sebagai mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi di sini ada 4 hal ya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, mempunyai sifat atau proses berkreasi, yaitu mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh seorang wirausaha semata, tetapi harus diakui juga oleh klien kita yang akan menggunakan hasil kreasi barang yang kita jual atau barang yang kita buat. Yang kedua, kita harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Nah, semakin besar fokus yang kita perhatikan terhadap usaha kita dan semakin banyak juga usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam wirausaha dari awal. Yang ketiga, kita harus mampu memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Nah, dalam hal ini
Resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, resiko fisik, dan resiko sosial. Jadi dalam wirausaha itu kita tidak selamanya jaya, tidak selamanya laku ya. Jadi kita juga harus melihat pasca pasar yang akan kita hadapi. Yang keempat yaitu kita harus mempunyai sifat memperoleh reward. Nah, dalam hal ini reward yang terpenting yaitu tentang independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward yang berupa uang atau materi itu biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Nah, buat apa kita belajar wirausaha? Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Nah, di Indonesia sendiri, untuk menjadi sarjana saja, orang yang menganggur saja kebanyakan sarjana. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai kualitas atau soft skill yang mumpuni. Jadi mereka hanya kuliah dari semester 1 sampai semester akhir, kuliah 5 tahun, sementara mereka mencari pekerjaan. Tidak dibekali bagaimana cara membuat atau membuka peluang kerja. Nah, yang kedua, tujuan kita belajar wirausaha itu untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kesejahteraan masyarakat itu untuk apa? Misalkan kita bekerja nih di sebuah instansi, kita harus menunggu 30 hari ya. Kita harus menunggu 30 hari untuk menerima gaji dari tanggal 1 ke tanggal 1 di bulan berikutnya. Kemudian di pertengahan jalan kita ada sesuatu. Kita tidak punya pegangan apa-apa karena kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Tetapi apabila kita punya wirausaha sendiri, punya skill sendiri, di kapanpun kita punya materi yang kita pegang ya. Jadi uang kita istilahnya dijadikan sebagai tabungan dari penghasilan sampingan kita. Nah, tujuan wirausaha yang ketiga yaitu untuk membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa dan masyarakat, serta mampu dan handal dan unggul dalam memupuk keterampilan. Nah, seperti kalian ya kuliah di sini di Unisa, apakah berpikir bahwa kalian ingin menjadi karyawan atau menjadi wirausaha? Kalau ibu sih berharap kalian menjadi mahasiswa plus menjadi wirausaha. Yang keempat, tujuan dalam wirausaha itu adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap mahasiswa dan masyarakat. Nah, untuk apa sih kita belajar atau manfaatnya buat apa? Kok belajar wirausaha, Bu? Saya kan hanya seorang guru misalkan kedepannya, atau hanya kuliah di PAI, tetapi kenapa harus belajar wirausaha? Nah, di sini ada kewirausahaan itu mempunyai 4 manfaat ya, anak-anakku. Yang pertama yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagian besar para pengusaha itu berawal dari coba-coba dulu. Jadi ada wirausaha yang awalnya itu dari coba-coba, kemudian ada orang yang mempunyai wirausaha itu berasal dari keturunannya, dan yang ketiga ada juga orang yang mengawali dari wirausaha itu dari modal sendiri, atau ada juga yang memulai untuk wirausaha itu melalui pinjaman ke bank ya untuk mengawalinya. Nah, di sini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi itu seperti apa? Nah, kita menyediakan pekerjaan baru di dalam bidang ekonomi, karena ekonomi saat ini kalau dikatakan Indonesia itu merupakan tanah yang subur ya bagi wirausaha. Misalkan permintaan pelayanan sektor jasa itu sangat banyak, apalagi sekarang sudah melalui media online, segala sesuatunya udah delivery ya. Kemudian kita juga sudah banyak menggunakan jasa Grab, itu kan online juga. Jadi bisnis online itu sebenarnya selama kita bisa memanfaatkan IT itu sangat besar peluangnya untuk kita. Yang kedua, manfaat berwirausaha itu untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa
dengan tingkat dan input lain yang lebih sedikit. Jadi kita tidak buang-buang waktu ya, sekarang udah zamannya teknologi dan informasi. Apapun yang kita jual itu tidak perlu harus door to door, tetapi bisa melalui media online. Yang ketiga yaitu kita mampu menciptakan teknologi, produk dan jasa baru. Salah satu contohnya kita harus mampu menguasai komputer digital. Kemudian kita juga sudah mempunyai alat-alat teknologi yang lainnya. Kemudian kita juga mampu mengubah dan meremajakan persaingan pasar ya. Pasar internasional akan menyediakan peluang untuk wirausaha. Nah, sekarang kira-kira apa keuntungan kita berwirausaha? Ada yang bisa? Ya. Jadi keuntungan kita berwirausaha itu sangat banyak ya. Salah satunya adalah terbukanya peluang agar kita mampu mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seseorang secara penuh. Lalu kita juga bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian terbuka juga peluang untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Terbuka peluang untuk apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan orang lain. Apakah kalian punya cita-cita untuk membuka peluang kerja buat teman-teman kita? Daripada kita mencari kerja, tetapi kita bagaimana berpikir, bagaimana caranya kita membuka peluang usaha untuk orang lain. Lalu terbuka juga kesempatan untuk menjadi pemimpin atau menjadi bos. Jadi kita sudah bosen nih jadi karyawan, lebih baik kita jadi bos aja. Berikutnya terbuka juga peluang untuk membantu masyarakat dengan ekonomi yang lemah kalau kita mempunyai jiwa yang kreatif. Cuman ada nih kelemahannya. Pada saat kita berwirausaha, kelemahannya mungkin penghasilan kita itu tidak pasti ya. Jadi kadang ada naiknya, ada turunnya karena disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu pada saat kita mau menjual sebuah produk, kita lihat dulu pasca pasar yang kita lihat, apakah pasar atau market yang kita lihat itu ekonominya menengah ke bawah atau ekonomi menengah ke atas. Dan kita juga harus melihat tempat-tempat strategis manakah yang bisa kita jadikan sebagai usaha kita. Dan kelemahannya kita harus bisa nih bekerja keras dalam jam kerja yang panjang. Mungkin kalau kita bekerja di kantoran, kita masuk dari jam 8 pagi ya, pulang jam 4 sore. Tetapi kalau kita menjadi wirausaha, mungkin malam juga kita harus bisa ngotak-ngatik bagaimana caranya si produk ini harus keluar gitu, harus terjun ke pasaran. Dan kelemahannya, kualitas kehidupan kita masih rendah. Dan orang tua itu di zaman sekarang masih berpikir pada saat anak-anaknya lulus kuliah, mereka hanya ingin bekerja, bukan untuk menjadi wirausaha. Dan kelemahan berikutnya itu kita harus punya tanggung jawab yang tinggi, karena banyak sekali keputusan yang kita tanam ya pada diri kita. Apakah kita mampu menerima resiko pada saat usaha kita bangkrut? Karena tidak selamanya wirausaha itu mempunyai keuntungan setiap harinya. Nah, kita lanjut ya. Latar belakang apa saja sih yang sangat berpengaruh terhadap awal kita mengawali wirausaha? Yang pertama yaitu lingkungan keluarga semasa kecil. Artinya pada saat kita mengawali wirausaha, apakah keluarga kita juga tadinya pengusaha atau bukan? Dan ini biasanya ada bisnis turun-temurun namanya ya. Jadi mungkin itu yang sangat mempengaruhi di lingkungan keluarga semasa kecil. Kalau orang tuanya pengusaha, pasti anaknya pengusaha lagi. Makanya disebutkan katanya itu usahanya 7 turunan. Lalu yang kedua, latar belakang pendidikan wirausaha juga ada di latar belakangi dengan pendidikan yang dimiliki, misalkan melalui lembaga pendidikan kewirausahaan atau latar belakangnya memang kuliah di khusus kewirausahaan. Jadi harus ada ilmunya. Yang berikutnya yaitu latar belakang wirausaha juga dibentuk oleh nilai-nilai personal, kemudian dari usia serta riwayat pekerjaan. Faktor yang berperan untuk membuka
membuka usaha baru. Nah, di sini ada secara personal atau perusahaan pribadi yang menyangkut aspek kepribadian seseorang, dan ini juga biasanya dana yang diperoleh itu dari dana pribadi ya, jadi bukan dari dana pinjaman dari bank atau dari orang lain. Kemudian faktor yang berperan untuk membuka usaha baru itu sifatnya itu sosial, jadi menyangkut masalah hubungan dengan family dan sebagainya, lalu menyangkut juga hubungan dengan lingkungan. Berikutnya ada model-model proses kewirausahaan. Apa sih yang harus dimiliki? Hanya 4 saja. Yang pertama adalah inovasi. Pada saat kita mau membuka usaha, kita tidak bisa dong harus stagnan gitu ya di situ-situ aja. Jadi pada saat kita membuat sebuah produk, begitu orang lain membuat produk yang sama atau menjual barang yang sama di tempat yang sama gitu sejajar, kita harus berinovasi. Ya, itu yang ingin Ibu sampaikan ya di materi pada semester ini dalam materi kewirausahaan. Jadi nanti untuk materi-materi berikutnya kita bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.